Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه ثم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء ومن تمثل بينهما من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين والقراء والمفسرين وإلى حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين إمام حنفي إمام مالك إمام شافعي إمام حنبلي وإلى الصوفية المحققين سيدنا الشيخ أحمد القادر الجيلاني وأبي حسن الشاذلي وأبي بكر السكراني وأبو حميد محمد بن محمد الغزالي محمد بن إدريس الشربلي شيخ سليمان الحبيب عبد الله علوي الحدث شيخ إمام البوصيري شيخ الدين النقشبندي شيخ قاسم الجليد البغدادي شيخ معروف الخلقي سيدنا ربي العمداني شيخ أحمد البدوي شيخ أحمد الرفاعي ثم إلى حضرة علي الإسحاق الجميع وإلى حضرة الكرم ياسمنا في هذه القرية سوجا جبل الولاية Malang Raya Kota Sabau Sirahum Manawar Tarifahum Ayu'ani Darajatihim Wa amtil batal karamatihim Syai'ul Lahi lana wa lahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jana Syekhina wa Mu'allim Bamai Wanjuber Basar Mahfud Batu Salam dan Amin Al-Hajid dan Maruf Syabban Maruf Asnawi dan Salam Syai'ul Lailana wa lahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرم الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. As-sahabat al-fudala wal aizah wonten masalipun para alim sesepuh bini sepuh hadirin hadirat jamaah salat subuh wonten ing Masjid Raya Al-Mustaqim rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun ridhai Allah Subhanahu wa taala kebihakan saking bala saking musibah saking fitnah dan juga Allah paring keberkahan dumateng kita, umur kita dipun paring umur ingkang barokah, rezeki kita dipun paring rezeki ingkang barokah, keluarga kita dipun dadosaken keluarga ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang wujudnya kita masih diberi kesehatan, sehat wal afiah, sehat rohaniyah, sehat jasmaniyah. Lebih-lebih kita masih diberi nikmat afdhalul nikmah, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga dengan beberapa nikmat yang kita terima kita masih bisa istiqomah melaksanakan to'ah ibadah. Wujudnya kita masih bisa sholat subuh dengan berjamaah, dan dilanjutkan kita bisa hadir di majlis ilmu dengan tiada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah yang makbulah, sehingga menjadikan kita semua ketika kita wafat dijadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih membahas tentang syaratnya ma'qud alaih, sesuatu yang menjadikan akad. Ar-rabi'u utawi sing nomor 4 iku ayakuna iku zinta ana apa mabi malikan au naiban anil malik, iku ana wong sing duweni au naiban utawa ana wong sing sebagai ganti anil maliki saking wong sing duwe barang. Bihaitsu la yasihu sekirane ora sah in iqadu bai'ima apa nglestarake nglurusaken jual beli barang layang liku kang ora miliki ing ma al bai'u sapa wong sing dodol milkan ing hak milik taman kang sempurna waktal akdi ing dalam waktu akad. Begini Bapak Ibu, syarat yang selanjutnya agar jual beli kita menjadi sah yaitu milkutam, berarti sudah menjadi milik yang sempurna. Apa maksudnya? Ketika orang itu mau menjual sesuatu, barang apapun itu pertama harus milik sendiri, dan milik itu harus milkul tam. Milkul tam itu memang sempurna, benar-benar milik mereka sendiri. Berarti ketika ada separuh atau sepertiga milik orang lain, orang itu tidak berhak untuk menjual barang itu. Contoh, ada orang di dalam rumah, satu keluarga itu punya mobil. Lah mobil itu yang beli antara kakak dan adik. Nah, berarti ketika
Mobil itu yang memiliki adalah kakak dan adik, maka sebagai bapak nggak boleh menjual. Karena apa? Tidak miliknya bapak. Atau kakaknya menjual. Karena apa? Separuh mobil itu ada haknya adiknya. Itu nggak boleh. Apalagi barang pinjaman. Kang, saya pinjam motornya, sepedanya, tapi dijual. Nggak sah jual belinya. Karena apa? Syarat utama itu barang memang miliknya dan milik pribadi. Memang milik utang. Sempurna 100% itu miliknya. Tidak ada campuran milik orang lain. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ketika barang itu, kan memang begini Bapak. Orang itu bisa mentasarrufkan barang itu ketika barang itu memang hak miliknya sendiri. Hak milik. Berarti ketika orang itu tidak punya barang, tidak punya hak untuk mentasarrufkan barang apapun, berarti untuk digunakan apapun tidak boleh. Karena apa? Milkul tam itu kunci. Orang itu bisa melakukan transaksi apapun itu. Apapun itu selain jual beli. Meminjamkan sama saja, contoh. Jenengan dipinjami mobil orang. Kok jenengan kan meminjamkan pada orang lain? Itu nggak boleh. Karena apa? Memang syarat utama orang itu bisa mentasarrufkan hartanya atau barang itu milik pribadi. Kalau milik pribadi itu di apapun itu diperbolehkan. Kalau masih milik orang lain itu tidak diperbolehkan. Apapun itu. Jadi milkutam itu adalah kunci orang itu bisa transaksi mentasarrufkan barang itu. Makanya begini Bapak Ibu, ketika orang punya harta, punya barang, mau disedekahkan, mau dihibahkan, mau diapakan itu boleh. Sampai ketika orang itu tidak berhak barang itu mensedekahkan, itu nggak sah Pak, nggak boleh. Ada orang pinjam HP-nya, tak kasih HP, padahal HP itu bukan HP-nya, itu nggak sah. Yang punya berhak untuk meminta kembali. Karena apa? Antara wahid ya dan orang yang diberi ya itu tidak. Orang memberi itu tidak ada kaitannya, tidak mempunyai hak milik kepada barang itu nggak boleh. Makanya Bapak Ibu jenengan hati-hati ketika meminjam barang orang lain. Jangan digunakan selebihnya dengan izin orang yang meminjamkan. Kang, saya pinjam uang 1 bulan, ya harus dikembalikan 1 bulan. Kang, saya pinjam sepeda motor panjenengan 1 bulan, 1 bulan dikembalikan. Itu. Ketika mau lanjut, bilang lagi. Itu, bilang lagi Kang, ini kelihatannya 1 bulan tidak cukup, saya mau tambah 2 bulan. Itu ada akad apa? Akdun jadid, jadi ada akad yang baru. Itu boleh Bapak Ibu. Maka ketika pasien pinjam, nggak boleh meminjamkan kepada orang lain. Kira-kira jangan pernah Pak G, pinjam barang, jangan pinjamkan kepada orang lain. Pernah nggak? Nggak pernah. Itu hati-hati Bapak. Karena apa? Memang syarat utama itu milkutam, sudah milik pribadi. Ya. Sama saja ketika Bapak Ibu mau apa? Mau menawarkan barang milik orang lain, itu nggak boleh. Nah, contoh jenengan ya, ada tanah kosong, nah jangan foto meskipun tanah itu dijual, foto tanah dijual. Jangan promosikan di mana, itu nggak boleh. Karena apa? Jenengan tidak punya hak atas tanah itu tanah milik orang lain. Kecuali memang jenengan sudah transaksi dengan yang pemiliknya atau naibun anil malik apa
pengganti, nah itu pengganti atau wakil dari orang yang punya tanah itu atau orang yang memiliki harta itu, Pak. Itu baru boleh. Nah, makanya ini masuk ke maklar. Nih, maklar jangan asal memaklari barang. Tanpa izin orang yang punya barang itu nggak boleh, nggak sah. Karena apa? Nggak ada kata-kata naib di situ. Itu. Karena kemarin ya mohon maaf mungkin saya sampaikan di sini ketika masjid punya uang lebih dari 1 nisab, satu nisab kira-kira sekarang kan 200 juta. Kemarin saya sampaikan, mungkin saya sampaikan itu enggak, apakah perlu zakati atau tidak? Zakat enggak, Pak? Kemarin saya sampaikan pripun, Pak, kemarin? Belum ya? Enggak di sini berarti. Mungkin kemarin saya agak apa ya? Ya mohon maaf ya di sana. Kan begini, masjid seandainya punya uang lebih 1 nisab. Ya, karena apa? Karena kalau kita dikonversikan ke emas, apa sama-sama mempunyai harga nilai tukar, ya, maka itu wajib dizakati, Pak. Wajib dizakati. Karena apa? Ada nilai tukar di situ, ada nilai berharga di situ. Meskipun ketika kita ya menilai satu kertas uang itu, berapa harganya satu kertas satu kotak itu, Pak? Kan tidak sesuai dengan harga nominalnya. Ya. Tapi memang begini, Pak. Memang ketika barang itu disepakati suatu negara dilegalkan sebagai alat tukar yang resmi, maka itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Meskipun nominalnya kertas itu tidak sesuai dengan harga nominal itu. Kertas satu kotak itu apakah harganya 100.000? Kan nggak mungkin. Berapa paling mahal, Pak? Paling 10.000 atau 20.000 kan? Tapi di situ ditulis 100.000. Beda dengan emas, Pak. Emas kalau itu kan gram-graman, itu sesuai dengan tukar dinar, dirham, itu kan sesuai antara barangnya dan nominalnya, itu kan sesuai. Itu memang alat tukar Islam murni. Ya, tapi kan perkembangan zaman, ada mata uang yang berbeda setiap negara. Itu di situ Bapak Ibu. Ya. Maka tetap hukum fikih itu apa? Menyesuaikan dengan apa? Ketentuan yang ada. Berarti apa? Uang yang nominal 100.000 meskipun hanya sekertas, secari kertas, itu sah sebagai alat tukar. Maka itu bisa mewakili sebagai apa? Sebagai dinar, dirham, emas, atau dirham, dinar, atau emas, Pak. Berarti ketika ada 1 nisab, itu wajib zakat. Nah, itu di situ, Pak, wajib zakat. Tapi di situ syaratnya harus milkutam. Apa milkutam? Benar-benar ada pemiliknya yang murni. Ketika ada barang itu, meskipun di masjid atau apapun, ini duitnya sopo jujuk ning apa di rekening saya nggak punya tabungan dan sebagainya, itu pun tidak wajib dikeluarkan zakat. Jangan ditasarufkan sebelum memang sudah takyin, sudah nyata pemiliknya, itu tidak diperbolehkan. Itu gitu Bapak Ibu. Makanya kemarin ada yang tanya tentang transaksi cryptocurrency. Itu memang para ulama itu berbeda pendapat. Tapi menurut saya, kula piyambak iku cocok yang menerapkan bagaimana hukum cryptocurrency atau Bitcoin, ya kemarin ada yang tanya. Itu saya sepakat yang haramannya. Karena apa? Di situ lebih banyak potensi ada horornya. Keamanan uang kita itu tidak terjaga dengan 100%. Meskipun yang jaga 100% itu hanya Gusti Allah, tapi bank kita, BRI dan sebagainya, itu penjagaan lebih ketat, diawasi pemerintah dan sebagainya. Ketika kita transaksi Bitcoin, ya, cryptocurrency dan sebagainya, siapa yang mengawasi? Apakah ada negara yang mengawasi tentang sirkulasi perputaran
Di situ kan nggak ada. Itu. Makanya apa? Makanya di situ potensi banyak terjadinya horor. Kan begitu. Kan begini, transaksinya gini Pak. Kita punya uang 1 juta. Nih, dibelikan Bitcoin atau Ethereum apa itu Pak ya. Kira begitu. Sekarang Bitcoin itu termasuk kategori syarat nabi atau tidak? Kan begitu, perlu dikaji segitu Pak. Nah, kemudian dikaji dari perspektif itu antara maslahat dan manfaatnya itu perlu dikaji lebih ulang. Itu gitu Bapak. Makanya kalau cocok pendapat ulama dan yang lain itu mengatakan bahwasanya kalau transaksi kripto dan Bitcoin dan maksud ada kripto kan Bitcoin dan sebagainya itu kira-kira ya. Saya juga gak pernah ya. Makanya kemarin yang tanya sebegitu. Nah ini sekilas pandangan saya bahwasanya jenengan kalau bisa jangan ikut di situ. Karena jaminan keuangan panjenengan di situ tidak ada yang menjamin. Setiap negara tidak ada yang berani. Itu adalah transaksi liar. Ya, beda dengan saham. Kalau saham ada perusahaan yang menjamin di situ. Makanya ulama mengatakan kalau saham sah. Kecuali saham itu beroperasi dalam kemaksiatan, haram jadinya. Tidak Pak ya. Nah, kecuali saham perusahaan itu beroperasi dalam apa? Dalam keharaman. Contoh, saham minuman keras, haram. Saham judol, haram. Nah, itu di situ Bapak Ibu. Tapi kalau cryptocurrency, ya, siapa yang mempunyai Pak? Kan liar Pak. Ya, di situ keamanan kurang. Makanya kula sependapat jenengan derek monggo kersa terus panjenengan memang ada Pak sebagian itu mengatakan bahwa itu alat modern digital pada saat ini itu diperbolehkan dan sebagainya. Tapi kula cocok ya sependapat bahwasanya itu jangan dilakukan. Saya mengatakan haram. Nah, karena apa? Di situ banyak ya berpotensi mengandung horor. Itu. Dan manfaatnya apa ya? Kalau kripto kan apa? Spekulasi Bapak kan gitu. Kita fluktuasi kan naik turun dan sebagainya. Ini semacam itu Bapak. Kan fluktuasi tinggi. Ya. Tidak ada jaminan. Kalau sampai ada yang mengontrol, itu kan nggak ada. Turun langsung tinggi. Sama saja apa? Sama saja dengan apa? Spekulasi itu apa? Apa bahasanya Pak? Apa bahasanya itu? Apa ya? Keberuntungan. Kan begitu kan? Sama dengan judi akhirnya kan keberuntungan. Kan begitu. Makanya jenengan apa? Jenengan ketika tanya orang-orang yang terjun ke kripto, coba jangan tanya, kan mengandalkan keberuntungan. Kan nggak ada yang mengontrol. Turun, hancur, naik sampai berapa ribu persen kan begitu. Nah itu Bapak Ibu, ya itu kemarin yang tanya. Ya. Tapi dari segi memang segi nomin segi mata uang mungkin bisa dikategorikan di situ. Karena Pak ada kesepakatan di situ sebagai alat tukar, itu mungkin bisa. Tapi dari perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, mungkin ada celah untuk mengharamkan di situ. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Maka di sini itu harus milkut tam tadi Bapak Ibu. Memang benar-benar milik sempurna. Sekarang ada pertanyaan. Ketika ada orang beli sepeda motor belum lunas, itu kira milik tam atau tidak? Tanya Pak Jenengan. Kan syaratnya di kitabnya sini kan milkut tam, sempurna milik pribadi, kan begitu. Ya. Tapi ketika jenengan beli beli sepeda motor baru separuh bayar, separuhnya nanti 1 tahun yang akan datang. Boleh nggak kira Pak? Beli sepeda motor, nanti 1 bulan salunasi. Pihak dealer membolehkan atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Berapa? 1 tahun gitu. 1 tahun gitu. Ya segitu 1 tahun gitu. Lah belum 1 tahun, ini kan belum lunas.
dijual kepada orang lain. Boleh nggak? Kalau gitu. Ini ada beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'iyah masih diperbolehkan karena apa? Ada tanggungan hutang di situ. Masih ada tanggungan. Ya. Loh, apakah beda? Ya itu sudah milkul tam, tapi dia hutang. Beda Pak ya. Nah, karena apa? Karena apa? Iku milkul tam sudah milik pribadi meskipun dia masih hutang. Maka mazhab Syafi'iyah tetap mengatakan diperbolehkan jual itu dijual. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti yang mengangsur di sini, menghasilkan. Itu begitu, Pak. Berarti itu aslinya sudah milkul tam, tapi barang ini masih ada punya tanggungan hutang. Itu boleh, nggak apa-apa. Beda dengan ketika barang ini separuh punya adik, separuh punya kakak. Beda betul, Pak? Beda kan? Nah itu begitu Bapak. Ya. Makanya ketika ada orang kredit dijual, ini yang ngangsur, itu kan begitu. Aslinya sudah milik pribadi, tapi masih ada tanggungan hutang di situ. Nah, ini ada pertanyaan berkaitan dengan Idul Adha. Jual beli ternak sapi gabungan 7 orang untuk beli sapi seharga 28 juta ekor, urunan 40 juta. Ternyata dapat sapi seharga 25 juta, selisih 3 juta. Apa dibagikan lagi ke 7 orang untuk masjid buat operasional potong sapi atau untuk makelar yang mencarikan sapi. Gini Bapak, inilah sebagai panitia. Ya, ketika ya, seseorang ya menawarkan harga sapi, harganya 28 juta. Nah, kemudian ternyata yang dipromosikan itu laku, kemudian ada 7 orang untuk patungan, berarti 4 jutaan. Tapi akhirnya ternyata sampai di sana, sampai turun harga. Kira-kira begitu Pak Nggih. Ya turun harga. Bagaimana? Itu. Kelebihan uang yang 4 juta itu dikembalikan atau bagi yang mencari? Atau bagi yang promosi tadi? Ya, begini Bapak. Dari akad awal, ya, dari akad awal bahwa harga sapi itu 28. Kan begitu, ya. Nah, padahal harga awal 28 dan dari penjual sudah mengatakan 28. Karena apa? Yang namanya mau beli sapi harus tahu barangnya, Pak. Tahu barangnya. Mohon maaf, Bang. Makanya begini. Ketika ada orang mau beli sapi, yang membeli itu harus tahu barangnya. Berarti 7 orang itu harus tahu barangnya. Cocok enggak? Jangan sampai 7 orang itu enggak tahu barangnya. Nganut apa orang? Nah, orang itu kan bahaya. Itu apa? Potensi goror. Apa goror itu? Ngapusilah. Harga 88 juta dapatnya kurus. Kan bisa saja. Asalnya begitu. Itu apa? Harus tahu. Kecuali memang 7 orang itu sepakat. Wes, aku urunan 4 juta, tak serahno kepada sampeyan, tukokno belikan sapi yang harganya 28. Berarti belikan sapi yang harganya 28. Ternyata dapat sapi paling mahal 25. Apa solusinya? 3 itu sampaikan kepada yang beli. Karena apa? Panitia sebagai pelantara untuk membelikan. Ibaratnya naib itu wakil untuk membelikan, pengganti untuk membelikan. Maka harus terus terang sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, ini sapi yang panjenengan beli harganya 25, ini harganya 28, ini harganya 26. Bagaimana? Begitu Bapak. Itu begitu.
Kecuali di awal sampaikan, Pak, mohon maaf, harga sapinya itu kira-kira 26. Mungkin ketika ada kelebihan, ya sedikit atau berapa, bagaimana solusinya? Berikan majid atau tak kembalikan. Itu harus ada di awal, Pak. Jangan sampai uang itu nanti hak milik 7 orang yang pembeli itu diambil. Karena apa? Bukan hak miliknya, Pak. Bisa dipahami, Pak? Bingung. Sakit nggih. Makanya ini ngeten, Pak. Dari awal saya sampaikan ini makanya di belakangnya ada nih. Kaunuhu maujudan. Bawahnya ini, Pak. Wah, enggak bisa. Ini ngeten bawahnya itu, Pak. Harus wujud. Berarti apa? Antara pembeli dan penjual ikut tahu barangnya. Ya, Pak? Atau kecuali wakil dari pembeli, naib itu orang yang ahli, yang dipercaya pembeli atau dipercaya penjual sebagai transaksi itu boleh karena dari sini naibun, Pak. Naibun itu pengganti. Itu boleh. Nah, tapi yang namanya wakil pengganti harus menyampaikan. Nah, ini ngoten. Karena apa? Wakil itu ya untuk hanya transaksi, bukan maklar. Beda, Pak. Beda, Pak. Kecuali beda lagi. Wes, aku punya sapi 25, sampai dolar harga berapa? Itu maklar boleh kasih gitu, Pak. Berarti ketika kelebihan 3 juta milik maklarnya tadi. Atau panitia plus maklar. Hah? Tega maklari Idul Adha panitia. Mriki mboten mboten, masuk panitia plus maklar itu banget. Karena itulah kata tujuannya apa? Mensiarkan hari-hari besar Islam. Biar syiar Islam itu masa dimaklari. Itu gitu. Masuk panitia plus maklar. Itu beda lagi, Pak. Ketika panitia plus maklar. Oh, niku ngoten. Makanya itu tergantung akad di awal. Kalau tidak ada akad sudah menyampaikan harganya 28. Kan begitu kan? Berarti belikan harga sapi yang harga 28. Kecuali begini ya. Harganya sampaikan pada ini kira-kira iurannya 4 juta. Ya. Tapi dengan pokoknya 4 juta itu sudah ada transport ke sini, ke sana, administrasi sebagainya, sampaikan. Ya, kalau itu sudah disampaikan, ya itu diperbolehkan. Tapi harus sesuai administrasi berapa. Kalau cuma 1 juta, 2 juta kembalikan. Itu ngoten, Pak. Ya, karena Pak, ini namanya jual beli. Jual beli sesuai dengan akadnya, Pak. Nah, ini membahas tentang masih akad, syarat barang itu, syarat harganya di situ, Bapak. Makanya di sini, apakah uang itu dikembalikan atau tidak tergantung akad awalnya kayak apa. Tergantung posisi panitia di situ. Memposisikan, ya. Maka itu tergantung posisi panitia. Makanya ketika panitia plus maklar nggak apa-apa. Berarti dari sana 25 dijual 28. Berarti panitia untung 3 juta. Ketika banyak untung, ya masuk kantong sendiri. Boleh ke masjid, boleh dibuat makan bareng-bareng panitia. Itu boleh. Tapi ya kebangetan ae. Masa panitia plus maklar. Oh ampun ngoten. Niku ngoten gitu. Ngoten Bapak nggih? Nah niku ngoten. Makanya ketika jadi panitia ada mengadakan mau patungan sapi sampaikan kepada jamaah. Itu Pak nggih, sampeyan kira-kira harganya segini. Gitu Pak. Karena harganya 25, berarti jenengan ya 3,5 atau 3 berapa, kira segitu. Karena Pak, ini nanti dengan untuk apa saya sampaikan. Itu di situ Bapak. Sampaikan harganya. Ya. Kalau uruan 4 juta, dapat harga sapi 20 kecil, kira-kira Bapak yang beli grundel enggak? Gremeng mboten, Pak?
Gremeng lan dadekno gremeng itulah atau timbulnya goror Pak. Maka di awal harus kejelasan. Maka menimbulkan di situ maka terjadinya tidak sah akad itu jadi haram. Karena apa? Yang nama jual beli kuhan antarontin harus saling ikhlas. Nah keikhlasan itu dibungkus dengan regulasi, dengan aturan yang tepat. Maka di situ ada fikih muamalah di situ. Itu Pak. Wah aku tuku sakit gede gini sampean, sampean podo-podo 3 juta, aku 3 juta kok gede sampean. Gremeng mboten Pak? Gremeng. Nah, begitu Bapak. Oh, karena apa? Memang semakin besar yang dikorbankan, semakin lebih baik dan nilai kualitas pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu Bapak. Itu Pak ya? Nah, itu ini ada pertanyaan. Bisa dipahami nggih? Mungkin ada lagi monggo. Nggih. 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 Oh, ngaten. Begini, nggih. Ini ketika hukum agama ada kontradiksi dengan hukum pemerintah yang ada. Bagaimana sikap kita? Kak ngonten Bapak. Nggih. Memang dari konteks hukumnya ya, ketika orang itu ya membeli barang dengan hutang itu boleh, itu sudah milik tampak, sudah milik pribadi, meskipun itu hutang dengan hutang. Berarti begini, sama ketika jenengan hutang orang, hutang uang, jenengan belikan sepeda motor. Ya kan begitu, lunas sepeda tapi hutang di sini sama, Pak. Itu hutang dengan pemilik motor sama saja dengan hutang dengan pihak lain, itu sama. Bisa dipahami, Pak ya? Bingung enggak kan? Aslinya barang itu sudah milik pribadi sudah, tapi uangnya masih kurang karena hutang. Lah hutang itu bisa dengan pemilik asli atau dengan hutang orang lain. Kang, aku punya uang 200 juta, saya mau beli Innova, utangi 200 juta. Kan begitu. Apakah barang ini ada hak milik ini? Oh enggak ada. Orang ini nggak boleh kakaknya menyita barang itu nggak boleh karena dia bila adiknya bilang aku hutang uang 200 juta untuk beli Innova, berarti hutangnya uang buang bikin mobil. Beda ketika ayo Kang aku 200 juta sampai 200 juta hutang apa itu beli mobil, berarti mobilnya dua. Berarti apa? Sama saja utang ke itu. Berarti cara agama ketika ingin menjual boleh, tak jual lah. Kan begitu boleh. Tapi bagaimana dengan regulasi pemerintahan, aturan pemerintahan? Ketika belum lunas boleh jual. Bagaimana sikap kita, Bapak? Maka ketika pemerintah tidak memperbolehkan, kita wajib hukumnya taat dengan aturan pemerintah. Titik, nggak boleh. Begitu, Bang. Itu cara secara agama sah, tapi cara pemerintah haram, tidak boleh. Haram, berarti haram di situ Pak. Sama ketika saya sampaikan kepada panjenengan bagaimana jual rokok ilegal, bagaimana beli apa jual barang ilegal yang dari apa itu dari luar tanpa izin, tanpa ada izin dan sebagainya. Itu sama Bapak. Tapi kita sebagai warga wajib taat. Ulama salaf mengatakan bahwasanya taat kepada aturan pemerintah hukumnya wajib selama tidak menentang aturan syar'i atau Al-Quran hadis. Itu wajib Bapak.
Itu di situ Bapak. Maka contoh seperti begini Bapak. Ketika orang mau poligami, Pak. Poligami. Kan wajib izin nggak Pak? Nah, orang poligami kan wajib izin. Kan begitu kan? Sekarang ada orang poligami tanpa izin. Alias nikah siri. Sah nggak Pak? Nikahnya sah. Tapi menyakiti istri pertama hukumnya haram. Menyakiti hati orang lain itu hukumnya haram, apalagi menyakiti belahan jiwa. Gitu Bu nggih. Bukan belahan hati, belahan jiwa. Kalau hati bisa dijual, kalau jiwa kalau hilang nggak ada apa, jadi gila kan begitu. Makanya lebih parah dosanya. Makanya hukum pemerintah menetapkan izin suami, izin istri, maka hukumnya wajib. Kalau wajib, siapapun yang poligami tetap kena hukum haram. Entah itu ustadz, entah itu Pak RT, Pak RW, gubernur, ya, sama mawon, hukum haram. Ya, takmir, bukan takmir saya kok. Takmir Pak, takmir saya bukan takmir. Niku ngoten Pak. Sami Pak nggih. Berarti kita wajib taat kepada aturan pemerintahan. Wajib Pak, tidak bisa kita. Karena apa? Karena pemerintah mengatur demi kemaslahatan. Bagaimana rasa contoh nikah siri lah. Karena memang kodrat fitrah seorang wanita kan nggak mau diduakan. Gitu Bu nggih? Oh nggih banter Ibu. Ini pasti sakit hati lah. Makanya jangan menyakiti hati orang lain. Maka pemerintah sudah tepat sepakat, ulama mengatakan bahwasanya taat kepada aturan pemerintah mendatangkan manfaat maslahah hukumnya wajib. Apa itu? Ada maslahah yang amah, maslahah yang menyuruh tanpa batas, maka hukumnya wajib. Makanya Mbah Torehan Dawe bis mengatakan dalam kaidah fikih yang kaidah sulfur yang lain mengatakan tidak sah. Meskipun Mbah Maimun Zubair mengatakan sah, tapi apa? Tapi haram. Itu di situ Bapak. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya jadi pertanyaannya Bapak tadi, bagaimana kita wajib ikut aturan pemerintah. Pokoknya itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu. Monggo Bapak. Waalaikumsalam. Untuk di Muslim ini mekanismenya panitia itu mencari sapi itu. Oh, oke. Sapinya sudah ada dan sudah ada kesepakatan dengan pemilik sapi. Dan kita mencari beberapa sapi, kemudian harganya sudah disepakati. Kemudian itu kita foto. Jadi fotonya wanita dipapang di sebelah sana dengan harga sapi yang juga sepakat dengan pemilik sapi tadi ditambah dengan biaya itu kita beri sehingga ketemuan di sini satu orang itu 3.400.000 termasuk biaya masuk Facebooknya seperti itu dan foto sapinya sudah ada dan kita sudah tahu sapinya. Jadi orang yang memberi setahu sapi ini khususnya harganya tertulis 3.400.000 sudah termasuk biaya operasional. Ini gimana? Nah, kalau memang sudah ada kesepakatan harga di situ, maka itu sudah sah. Ya. Karena apa? Karena dipanggil. Berarti jenengan itu sebagai naib atau naibun anil malik. Berarti sebagai naib pengganti wakil dari yang punya barang. Gitu Bapak. Berarti ketika jenengan memfoto ini barangnya, harganya segini, ini sapinya dan sebagainya, maka itu sah. Boleh, nggak apa-apa. Itu boleh. Yang bahaya kan begini, cuma apa? Cuma tidak ada kesepakatan, ada uang baru beli. Ketika baru beli, dapatnya cuma harga 24, 25, padahal sudah iuran 3.500.000. Kan mati gitu, itu enggak boleh. Karena apa? Belum ada barangnya. Kok sudah transaksi harga? Enggak boleh. Ketika ada barang, ada harga. Ada harga, enggak ada barang, enggak boleh, enggak sah.
Namanya dulu sudah saya sampaikan namanya ijab kabul. Gambar, tulisan, deskripsi iku mewakili wujud barang itu Bapak. Berarti ini fotonya jelas, harganya sudah pun saya ini pun sesuai dengan aturan yang telah saya sampaikan. Gitu aman berarti Bapak. tidak ngawur-ngawuran ya, perkiraan aja gitu. Berarti iuran 35, 3.500.000 baru beli, kumpul uang baru beli ya nggak bisa. Ya gitu, gitu Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih. Yang pertama kembali ke sepeda motor. Anak saya usia 9 tahun di Brawijaya. Karena dari itu saya berikan sepeda motor dengan uang saya sendiri. Tapi STNK BPKB melarang. Oke. Saya juga berhak menjual dengan uang saya. Yang kedua, saya bersaudara mendapat sebidang warisan. Kakak saya tidak maklum, tidak punya anak. Ini apakah saya juga berhak untuk menjual? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, orang tua membelikan anaknya sepeda motor STNK BPKB atas nama anaknya. Nah, apakah sebagai orang tua boleh menjualnya? Sekarang tergantung dari awal. Apakah ada kata-kata, nah ini sepeda tak berikan kepada sampeyan atas nama sampeyan. Ada kata-kata itu enggak? Kalau ada kata-kata itu, orang tua enggak boleh menjualnya. Karena apa? Sudah diberikan kepada anaknya. Meskipun ada pendapat ulama mengatakan boleh ditarik kembali, tapi makruh. Apa? Ketika motor itu dibuat melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak, tergantung dari awalnya. Ketika, nah ini STNK BPKB atas nama sampan tak paring no sampean. Berarti sudah hak milik anaknya. Ketika sudah hak milik anaknya, orang tua tidak boleh ikut campur. Meskipun mohon maaf ada pendapat, ada Bapak yang mengatakan boleh karena anak sendiri ditarik kembali demi kemaslahatan anak ada. Ada loh Bapak, tapi pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh karena apa? Sudah ada nakluliyat, mindah kekuasaan. Apa? Dengan hibah, dengan pemberian. Itu. Ketika tidak ada, cuma takkan motor katain sama atas nama sampean. Cuma atas nama enggak masalah. Sama jual boleh, cuma atas nama kok. Kan begitu, cuma atas nama, wes atas nama sampean kok kemana-mana enak, STNK enak, sebagainya. Cuma atas nama. Ya, tapi tidak diberikan atas nama dua. Kan begitu. Kan contoh begini, Kang, ya saya belikan sepeda motor, KTP ini sampean. Saya di Kalimantan, tak kirim uang 400 juta belikan Innova. Contohnya ngoten. Apakah mobil itu punya kakaknya yang punya KTP STNK BPKB atau milik adiknya yang di Kalimantan? Milik adiknya, karena cuma KTP atas nama pembelian saja. Kan banyak kan? Kemarin saya mau beli sepeda motor di Malang, mau pinjam KTP orang Malang kok sebelum saya pindah ke KTP Malang, akhirnya nggak jadi. Begitu Bapak, tergantung akad awal. Jadi pahami nggih? Nah, kan begitu. Yang kedua, ya, ini tentang warisan. Ada seseorang, ya, kakak beradik, ya, kakak beradik punya warisan, dari bapaknya. Ketika kakaknya meninggal, belum menikah, belum menikah, atau menikah tidak punya anak. Apakah adiknya ini bisa menjualnya? Kan begitu. Nah, kalau memang Pak, kalau memang membahas warisan berdasarkan hukum mawaris,
Nggih. Yang berhak mendapat warisan itu tidak cuma anak, istri, nggih, bisa kakak, adik, mbak Iyo itu dapat warisan semua. Kalau membahas hukum warisan, kan begitu. Maka saat ini tergantung bapaknya dulu. Barang ini ya, itu memang barangku iki tak kayak no anakku dewi ya ngoten ya. Berarti ketika dikasihkan anaknya, kakaknya meninggal otomatis milik adiknya. Kan begitu. Karena memang kalau kita hukum agama tentang mawaris, Pak, ketika kita hukum mawaris, ketika ada orang meninggal dan dapat bagian, itu ibu dapat. Kakak juga dapat, istri juga dapat, Pak. Berarti anak langsung menjual, haram hukumnya. Apa ada hak orang lain di situ? Belum dibagi, haram, enggak sah. Nah sebelum dibagi ibu berapa, dapat sumun, dapat sudus, dapat sulus dan sebagainya, kan namanya furudul muqaddarah, ada pembagian tentang waris. Jual beli tidak sah. Seperti jenengan ada mau sertifikat dari pertanahan mau mensertifikat atas nama jenengan, situ ada nama bapaknya, kan nggak boleh. Itu sebetulnya itu mau mempraktekkan hukum mawaris di situ. Bagaimana Pak? Dipecah-pecah, kemudian keikhlasan sepakat dan sebagainya di situ, Bapak. Sebenarnya hukum Indonesia itu sudah baik. Apa? Menghilangkan maldorot, menciptakan kemaslahatan. Kan begitu, Bapak. Tapi sekarang ada tanah, nggak ada pemiliknya, jadi sertifikat. Banyak ya, Pak. Tidak memiliki tapi punya sertifikat. Kan banyak kan kasusnya di mana-mana gitu. Di atas kali punya sertifikat, kan gak jelas gitu kan. Itu yang dosa siapa? Ya tak ke pangeran makanya dosa. Kan begitu. Karena apa? Ketika hak tidak punya hak, tidak milik pribadi, tidak boleh ditasarufkan. Maka kita kembalikan kepada hukum adat di situ. Nah kebiasaannya memang ya karena al-adat muhakamah, hukum adat bisa jadi hukum. Ya. Kalau adatnya di situ berarti apa? Ketika bapak meninggal otomatis ke anaknya dan istri dan anaknya, kakak adik nggak ikut. Kan begitu di sini Pak. Ya itu pun apa? Berarti sudah tradisi berarti ono ada kakak adik otomatis kan ikhlas ya kan otomatis tidak ada ikut campur di situ berarti sudah murni hak ibu dan hak anak maka ketika kakaknya meninggal otomatis haknya siapa haknya adiknya karena apa cuma satu yang kakaknya meninggal maka ketika haknya adiknya itu diapain boleh disedekahkan boleh dijual boleh dijariahkan boleh, dihibahkan boleh, itu terserah. Karena apa? Ketika sudah hak milik, itu namanya bebas untuk mentasarufkan. Apa tasarruf? Mengelola apapun itu boleh. Nama tasarruf mengelola. Begitu. Itu Bapak gitu. Karena tergantung permasalahan asalnya. Gitu Bapak gitu. Enten malih? Sampun? Ibu-ibu? Sampun? Nah, sampun mekaten ingkang saged kawula-aturaken mugi-mugi diberi manfaat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna judina biha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.